Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa roket diluncurkan tepat di dekat khatulistiwa atau laut? Atau mengapa kita meluncurkannya secara vertikal dan tidak seperti pesawat terbang? Mari kita jawab semua pertanyaan tidak bodoh tentang roket. Pertanyaan 1. Bagaimana bumi mempengaruhi peluncuran roket? Yuk ingat kembali pelajaran fisika di sekolah. Gravitasi bumi sangat kuat. Untuk mengatasi gaya ini, kita perlu mengembangkan kecepatan yang besar. Untungnya, roket mampu mengembangkannya, tapi akan jauh lebih sulit jika bumi sendiri tidak membantunya. Bumi berotasi mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.826 km per jam. Sederhananya, sangat cepat, dan kita semua ikut bergerak. Jadi, keluar dari bumi itu seperti keluar dari mobil yang sedang melaju. Untuk beberapa waktu, roket akan bergerak bersama planet kita karena inersia. Ini seperti dorongan yang membantu. Roket lepas landas dari bumi dengan kecepatan tertentu. Dan kemudian roket itu hanya perlu berakselerasi lebih cepat lagi dengan bantuan bahan bakarnya. Ngomong-ngomong, ini bukan satu-satunya trik ilmiah dalam meluncurkan roket. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari dorongan ini, roket diluncurkan ke orbit bumi dari barat ke timur. Mengapa? Karena bumi berotasi dari barat ke timur, tentu saja. Dengan cara ini, roket menerima inersia maksimum. Pertanyaan 2. Mengapa roket diluncurkan di dekat khatulistiwa? Jawabannya terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Percaya atau tidak, permukaan bumi bergerak lebih cepat di khatulistiwa. Sekolah sedikit berbohong kepada kita. Bumi tidak bulat sempurna. Sebaliknya, bumi berbentuk elips pipih. Dan khatulistiwa adalah titik terluas di planet kita. Sekarang, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Dan karena jarak di khatulistiwa adalah yang terbesar, sekitar 40.233,6 km, maka kecepatan rotasi di sana akan lebih tinggi. Jadi, bayangkan kamu dan temanmu berdiri di dua titik yang berbeda di bumi. Kamu berada di khatulistiwa dan temanmu lebih dekat ke kutub utara. Setelah berdiri di sana sepanjang hari, kamu akan terbang lebih jauh daripada temanmu, yang secara teknis berarti kamu bergerak lebih cepat. Jadi, ya, kecepatan rotasi di khatulistiwa lebih tinggi. Secara alami, akan sangat menguntungkan bagi kita untuk meluncurkan roket dari tempat yang memiliki kecepatan dorong awal setinggi mungkin. Dan peluncuran dari khatulistiwa menyebabkan pesawat ruang angkasa bergerak hampir 482,8 km per jam lebih cepat. Pertanyaan 3. Bagaimana para ilmuwan memilih tempat untuk landasan peluncuran? Roket adalah monster raksasa dan kompleks dengan berat beberapa ribu pon. Tidak perlu dikatakan lagi, puluhan kesalahan dapat terjadi selama startup. Mungkin yang paling berbahaya adalah kegagalan di tengah penerbangan. Itu terjadi ketika ada sesuatu yang tidak beres pada roket yang masih berada di angkasa. Jika puing-puing yang terbakar jatuh ke bumi, maka dapat menyebabkan bencana besar. Sekarang mari kita lihat peta lokasi landasan peluncuran di dunia. Kita bisa melihat bahwa banyak di antaranya terletak di dekat pantai. Sebagai contoh, Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat, atau Satish Dhawan Space Center di Sriharikota, India. Itulah cara untuk meminimalkan dan idealnya menghilangkan sama sekali risiko puing-puing jatuh di kepalamu. Jika terjadi kesalahan saat peluncuran, puing-puing tersebut akan jatuh ke perairan laut, jauh dari daerah padat penduduk. Dan ya, ada banyak landasan peluncuran yang terletak jauh dari laut. Itu karena banyak hal lain yang juga berperan dalam memilih lokasi. Misalnya, ketersediaannya. Landasan peluncuran harus dapat diakses secara ideal dari darat, udara, dan laut. Pertanyaan 4. Tunggu, bukankah Florida memiliki cuaca yang gila? Mengapa mereka memilih negara bagian ini? Selama lebih dari 70 tahun, NASA telah meluncurkan roket dari Cape Canaveral, Florida. Ini aneh karena Florida memiliki iklim yang sangat lembab dan tropis. Ada lebih banyak badai petir dalam setahun daripada di tempat lain. Hal ini bisa sangat mengganggu peluncuran roket. Ini sangat berbahaya. Selain itu, suatu kali hal itu benar-benar terjadi, pada 1987, petir menyambar roket AC-67 sebelum lepas landas. Sistem roket tersebut rusak, dan akhirnya roket itu hancur. Untungnya, tidak ada orang di dalamnya. Ancaman cuaca besar lainnya adalah angin topan. Dan ya, angin topan juga lebih sering terjadi di Florida daripada di negara bagian lainnya. Namun,
Terlepas dari semua itu, NASA tetap memilih tempat berbahaya ini untuk meluncurkan roket mereka. Mengapa? Mungkin karena semua hal gila, termasuk peluncuran roket, pasti terjadi di Florida. Tapi dengan catatan serius, sebelum NASA pindah ke Cape Canaveral, roket diluncurkan dari tempat lain, dari lokasi uji coba White Sands yang terletak di New Mexico. Saat itu, karena White Sands terletak di daerah terpencil di negara ini, semuanya kurang lebih aman. Jika roket jatuh, mereka tidak akan mempengaruhi atau menghancurkan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi kita berkembang. Roket-roket menjadi lebih besar dan membutuhkan lebih banyak ruang untuk peluncurannya. Akibatnya, zona bahaya juga meningkat. White Sands hanya berjarak 41,84 km dari Las Cruces, New Mexico, dan 112,65 km dari El Paso, Texas. Dengan kata lain, tempat itu dikelilingi permukiman. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari tempat yang lebih aman. Pesisir timur sepertinya merupakan pilihan terbaik. Dapatkah kamu menebak alasannya? Pesisir timur tidak hanya dekat dengan garis khatulistiwa, tetapi juga terletak di dekat Samudra Atlantik. Dan kita sudah tahu bahwa hal ini sebenarnya menambah nilai +1 untuk keamanan. Itulah mengapa pada tahun 1950-an NASA memindahkan peluncurannya ke Florida. Yang pertama adalah peluncuran roket Bumper 8 yang terjadi pada tanggal 24 Juli 1950. Dan kemudian tempat ini menjadi sebuah bandar antariksa yang lengkap. Pertanyaan 5, mengapa roket diluncurkan secara vertikal? Roket adalah benda tipis, silindris, dan tinggi yang meluncur ke angkasa secara vertikal dan meninggalkan awan asap raksasa. Tapi mengapa roket diluncurkan dengan cara seperti itu dan tidak seperti pesawat terbang misalnya? Nah, ide ini terdengar agak gila. Untuk mengimplementasikannya, kita harus membuat banyak perubahan pada desain roket yang ada saat ini. Tapi, yang paling penting, hal ini akan menghabiskan banyak sumber daya. Ini mungkin akan mengejutkanmu, tapi pesawat dan roket didesain dengan cara yang berbeda. Tugas utama pesawat adalah terbang di atmosfer. Tugas utama roket adalah meninggalkan atmosfer secepat mungkin. Karena hambatan udara di langit, roket kehilangan sebagian besar energinya saat terbang. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa roket telah meninggalkan atmosfer bumi sebelum bahan bakarnya benar-benar habis. Dan karena roket membutuhkan lebih banyak bahan bakar daripada pesawat terbang. Lebih mudah dan lebih ekonomis untuk meluncurkannya langsung ke atas. Jadi, roket akan menggunakan bahan bakar yang minimal, hanya yang diperlukan untuk melawan gravitasi. Pertanyaan 6. Mengapa lintasan roket berubah setelah diluncurkan? Ingatkah kamu bahwa kami telah mengatakan bahwa tugas utama roket adalah untuk melepaskan diri dari gravitasi dengan cara apapun dan mencapai ruang angkasa? Sekarang lupakan saja. Secara teknis itu benar, tapi itu tidak menunjukkan gambaran lengkapnya. Tugas utama untuk mencapai ruang angkasa tidaklah terlalu sulit. Ruang angkasa sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kamu akan secara resmi menjadi astronot jika mencapai ketinggian sekitar 96,56 km di atas bumi. Namun, yang terpenting adalah tetap berada di orbit. Orbit adalah batas antara dua dunia. Di sini, tarikan gravitasi bumi masih cukup besar, sehingga roket tidak terbang keluar angkasa. Tetapi pada saat yang sama, cukup rendah sehingga tidak jatuh kembali ke bumi. Jadi, jika kamu mencapainya, tidak perlu membuang bahan bakar lagi. Pesawat ruang angkasa hanya akan terbang dalam gravitasi nol oleh inersia. Jika roket terbang murni dalam garis lurus, maka roket akan terbang keluar angkasa. Untuk memasuki orbit, roket harus terbang dalam bentuk busur. Oleh karena itu, setelah memulai, pertama-tama roket mulai miring ke samping dan secara bertahap meningkatkan kemiringan ini. Masuk ke orbit adalah tugas yang sangat sulit. Bahan bakarnya harus cukup untuk mencapai kecepatan 289.682 km per jam. Itulah mengapa kita menciptakan metode optimasi ini. Orang pintar menyebutnya pembalikan gravitasi. Jadi, roket membelokkan lintasannya setelah diluncurkan karena harus masuk ke orbit bumi. Selamat, itu adalah perjalanan yang panjang, tapi sekarang kamu, semoga, belajar lebih banyak tentang peluncuran roket.